Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bunga majemuk. Pada video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan bunga tunggal, di mana bunga ini dihitung hanya dari modal awal saja. Tapi ternyata ada sistem bunga lain yang bisa memberikan keuntungan lebih besar, yaitu bunga majemuk. Nah, setelah menabung selama beberapa tahun dengan sistem bunga tunggal, Sofia pada video sebelumnya yang kita sudah bahas, dia adalah siswa yang rajin dan tekun dalam belajar sehingga dia sering menjuarai beberapa lomba dan mendapatkan sejumlah uang. Nah, uangnya tersebut pada video sebelumnya ditabung dengan menggunakan sistem bunga tunggal. Nah, setelah menabung beberapa tahun dengan sistem bunga tunggal, Sofia ini mulai mencari cara agar uangnya bertambah lebih cepat. Nah, ia pun melakukan riset dan menemukan cara bahwa ada bank yang menawarkan sistem bunga majemuk. Tapi apa sih bedanya dengan sistem bunga tunggal? Nah, Sofia ini mengetahui bahwa dalam sistem bunga majemuk, bunga yang diperoleh ini tidak hanya dihitung dari modal awal saja, tetapi juga dari bunga yang sudah didapat pada periode sebelumnya. Artinya, setiap tahun uang Sofia ini akan terus bertambah lebih cepat karena bunga yang didapat ikut dalam perhitungan bunga berikutnya. Jadi, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal serta bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, bunga yang didapatkan pada periode sebelumnya akan ditambahkan ke modal awal, sehingga bunga berikutnya dihitung dari jumlah yang lebih besarnya. Untuk menghitung jumlah akhir dengan menggunakan bunga majemuk, yaitu MT modal akhir sama dengan modal awal dikalikan 1 plus presentase suku bunga majemuknya dipangkatkan dengan T, yaitu lama menabung atau periodenya. Pada bunga tunggal, bunga ini dihitung hanya dari modal awal sepanjang periode investasi atau pinjaman. Nah, ini berarti jumlah bunga yang diperoleh setiap periode selalu tetap, tanpa ada tambahan dari bunga sebelumnya. Sementara itu, pada bunga majemuk, bunga dihitung dari modal awal dan juga bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, bunga yang didapat di setiap periode akan terus bertambah karena diakumulasikan dengan periode sebelumnya. Jadi, perbedaan utamanya adalah bunga tunggal dihitung dari modal awal saja. Kalau bunga majemuk dihitung dari modal awal ditambah dengan bunga yang telah diperoleh dari periode sebelumnya. Sehingga setiap periode ini bunganya akan terus bertambah. Seperti itu perbedaannya. Kemudian di sini ada contoh. Alia adalah seorang siswa yang memenangkan lomba dan berhasil mengumpulkan uang sebesar 6 juta rupiah. Ia ingin menyimpan uang tersebut di bank dan mengetahui bahwa ada dua jenis sistem bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Alia menemukan dua bank yang menawarkan suku bunga yang sama, yaitu 10% per tahun. Ia berencana menabung selama 4 tahun. Nah, Bank A suku bunganya 10% per tahun dengan sistem bunga tunggal. Bank B suku bunga 10% per tahun dengan sistem bunga majemuk. Pertanyaannya adalah bank mana yang lebih menguntungkan bagi Alia? Nah, mari kita bahas satu persatu. Diketahui modal awal atau tabungan awalnya Alia adalah 6 juta rupiah, kemudian persentase suku bunga I-nya sama dengan 10% per tahun atau sama dengan 0,1 per tahun, dan T atau lama menabungnya adalah 4 tahun. Ditanyakan bank mana yang memberikan bunga lebih besar? Bank A dengan sistem bunga tunggal, kita dapat menghitung bunganya terlebih dahulu menggunakan rumus besar bunga sama dengan modal awal dikalikan persentase suku bunganya dikalikan dengan lama menabungnya. 6 juta dikalikan 0,1 dikalikan 4 diperoleh bunganya sebesar 2.400.000 rupiah. Nah, untuk mengetahui total akhir tabungan Alia selama 4 tahun, kita bisa menambahkan bunga dengan modal awalnya 2.400.000 ditambah 6 juta rupiah. Hasilnya adalah 8.400.000. Nah, jadi jika Alia memilih Bank A dengan sistem bunga tunggal, uangnya menjadi 8.400.000 setelah 4 tahun. Kemudian yang Bank B dengan sistem bunga majemuk, kita bisa mencarinya dengan MT sama dengan M dikalikan 1 plus I dipangkatkan dengan T, lama menabungnya. M-nya adalah 6 juta rupiah modal awalnya atau tabungan awalnya, dikalikan dengan 1 plus 0,1 pangkat 4. Jadi, diperoleh
tabungan akhir Alia adalah Rp8.784.600. Nah, jika Alia memilih Bank B dengan sistem bunga majemuk, uangnya menjadi Rp8.784.600 setelah 4 tahun. Nah, jadi dari Bank A dan B tersebut dapat disimpulkan bahwa jika Alia memilih Bank A dengan bunga tunggal, uangnya menjadi Rp8.400.000 setelah 4 tahun. Nah, jika Alia memilih Bank B bunga majemuk, uangnya menjadi Rp8.784.600 setelah 4 tahun. Jadi, kesimpulannya adalah menabung dengan sistem bunga majemuk lebih menguntungkan bagi Alia karena menghasilkan tabungan yang lebih besar dibandingkan dengan bunga tunggal. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya ya.